Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada. Saya Zamdafila dari SD SIPPI Perawang akan melakukan aksi nyata setelah melakukan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar, yaitu mengapa kurikulum perlu berubah. Sebelumnya, alangkah baiknya kita memahami dahulu apa itu kurikulum. Kurikulum adalah pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Lalu, apa peran dan fungsi kurikulum? Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Fungsi kurikulum bagi guru adalah untuk memandu dalam proses belajar murid. Peran dan fungsi kurikulum dapat kita optimalisasi dalam kerangka sebagai berikut: mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini, mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, kemudian menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Maksud pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Untuk menuntun kodrat murid-murid, pembelajaran dan kurikulum harus terus menyesuaikan dengan kebutuhan mereka saat ini. Perkembangan zaman pada saat ini seperti perubahan iklim global, teknologi digital, industri multinasional, transformasi budaya, menuntut satuan pendidikan menyiapkan kurikulum yang dapat membantu murid dalam menghadapi dunianya yang penuh tantangan. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, pentingnya perubahan kurikulum guna untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Jadi mengapa kurikulum perlu berubah? Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Kemudian agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa dan agar dapat menyiapkan generasi kini dan masa depan. Kurikulum dirancang untuk murid. Ketika merancang kurikulum, kita harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, kepentingan murid sebagai rujukan. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi yang diharapkan dari kurikulum, semua pihak harus berkolaborasi. Guru harus terus belajar memfasilitasi pembelajaran yang sesuai, orang tua harus memahami perkembangan dan kebutuhan murid, pemerintah pusat dan daerah harus mengikuti perkembangan dan kebutuhan murid. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk dijadikan acuan. Berdasarkan kerangka tersebut, sekolah memiliki kewenangan untuk merumuskan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan. Jadi, kurikulum dapat berubah dan beradaptasi sesuai kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Kurikulum nasional diimplementasikan pada setiap sekolah dan disesuaikan dengan kebutuhan murid, kondisi geografis, dan budaya yang berbeda. Bapak Ibu guru dimanapun berada, itulah tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.